peneliti atau mapping gitu ya, tahu fungsi GIS untuk analisis hidrologi. Jadi data dam itu nggak hanya slope aja, jadi ada banyak sekali fungsinya. Jadi kalian bisa pakai. Ini sudah saya jelaskan. Nah, ini step-step yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah tools fill. Nah, ini data dam sudah saya share ya, yang 2012 saja, yang Merapi, tapi 2012. Nah, di sini kalian pakai tools fill ya. Kemudian yang lain kayaknya default. Dan di sini kalian bisa bikin dua map nanti. Yang pertama Z limitnya 30 meter. Jadi ada dua ya. Ada dua, satu, dua. Katanya 10 meter. Jadi ini nanti dipakai ini. Jadi nanti ditulis saja di nama outputnya, misalkan fill 30 meter gitu ya. Ada dua di sini outputnya. Di nama output di sini. Output name-nya adalah fill garis miring 10 M dan fill garis miring 30 meter di sini. Ada dua. Setelah itu kalian harus melihat flow direction-nya. Saya dari teori ya, bahwa ada metode D8 itu yang nanti dari pixelnya dia akan mempresentasikan arah-arah vektornya. Inputnya adalah fill data, kemudian kalian ambil metode yang D8. D8 itu yang D8 ya, metode D8. Kemudian D8, sorry. Kemudian kalian harus resample hasil flow direction-nya. Jadi nanti ini juga outputnya ada dua ya, nama outputnya. Kalian namakan flow directory yang 30 meter dan flow directory 10 meter. Oke, kalau kepanjangan ya nanti kalian hapus salah satunya FLDIR. Kadang-kadang ArcGIS nggak mau kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya cuma 8 huruf maunya. Atau kalian bisa gabung gini, terserah. Yang penting jangan sampai outputnya kepanjangan. Setelah itu kalian resample, jadi data flow direction-nya ini kalian resample supaya tahu arah vektornya. Kalau nggak di resample nanti vektornya banyak banget ya. Inputnya adalah hasil running flow directory tadi. Ya. Nanti kalian outputnya ya dikasih nama akan fdir resample ya. Sampel 10 misalkan. Yang satunya fdir resample 30. Setelah kalian resample, kalian convert ya. Jadi namanya ArcGIS ya, ArcGIS. Namanya SIG, Sistem Informasi Geografi, itu kalian bisa memanipulasi pokoknya terserah kita lah, terserah kita mau menganalisis data-data yang ada informasi koordinatnya itu seperti apa. Nah, ini kalian lakukan konversi dari data raster ya, yang pixel-pixel itu ke vektor. Vektor kan ada 3 ya, polygon, polyline, point. Nah, di sini kalian pilih yang point. Jadi inputnya adalah flow direction yang sudah disampel. Nanti hasilnya adalah setiap satu pixel itu satu titik. Nah, ini habis itu divisualkan. Masih dalam bentuk titik, kalian visualkan. Caranya klik kanan pada vektor, berupa poin tadi, kemudian properties, kemudian pilih simbologi, pilih kategoris, unique values, add values, value field, grid code, add values, select semua, kemudian OK. Santai saja, nanti PowerPoint ini aku upload kok di Google Classroom.
Kalian perhatikan saja. Kemudian ini dicocokkan nanti ya. Jadi kalian harus klik kanan, pilih arrow ya, pilih arrow. Misalkan nanti angka 1 ya ke sana, arah 2 miring ya, harus dilihat di ini, di sininya ini, di sini ini harus dilihat. Nanti kalian bisa dapat arah flow direction-nya. Kemudian nanti flow accumulation, ya setelah kalian dapat vektornya, kita ingin lihat dalam kawah Merapi itu genangan airnya di mana saja. Jadi inputnya adalah flow directory, kemudian tipenya adalah flow 8. Nah, nanti cara visualnya klik kanan, properties pada flow accumulation, simbologi, classification, classified, oke. Kemudian kalian bisa buat poligon di area genangan 30 meter dan 10 meter. Sorry, ada 2 nih. Jadi kalian compare nanti luasannya gimana, 30 meter dan 10 meter. Oke, kita langsung saja ke ArcGIS-nya sekarang. Untuk mempercepat. Oke, ini data fill ya. Yang di sini datanya fill 10 meter. Kemudian ada yang sudah 30 meter juga sih. Kemudian saya mau ambil yang 10 aja Pak ya. Oh, 30 aja. Yang ini fill 30 meter. Sebenarnya juga tidak ada perubahan signifikan, cuman di sini dia sudah mengkonversi data dem ke data fill di situ. Kemudian, nah ini setelah itu di flow directory ya kan, ada di tools hidrologi atau kalian bisa search di tools ini, search. Nah ini kalian bisa tulis fill misalkan, enter, kemudian dapat fill ini. Atau di sini di tools spatial analysis tools, hidrologi, kemudian di fill di sini. Nah ini sudah terlihat daerah mana saja yang nanti akan terisi jika ketinggian air 30 meter. Ya, ketinggian air 30 meter. Jadi cekungan-cekungan ini yang sisanya dia akan lari ke bawah nanti. Setelah itu kalian resample. Nah, ketika di resample areanya akan ke resample 30 meter ya. Meter seperti ini. Ini dipanjangin sekitar 30 meter. Setelah itu tadi mana ya? 30 meter. Oh, ini di-convert ya. Jadi kalian cari aja di sini di search ya. Search sebelahnya tools ini kategori, kalian klik di sini raster to polygon kali ya. Raster to point, sorry, to point. Nah, ini ada kan. Raster to point. Nah, di sini kalian inputkan yang sudah di resample. Ya, flow directory yang sudah di resample sebagai inputnya. Nah, ini nanti kalian pilih value aja, value, kemudian di save di mana terserah, di OK, nanti hasilnya akan seperti ini. Sebentar, ini sudah jadi ya. Hasilnya akan berupa poin. Nah, hasilnya berupa poin ini. Ternyata saya kasih nama tes. Pertamanya dia nggak ada keluar ini. Dia nggak akan keluar 1, 2, 4 ini. Keluarnya cuman titik gitu aja. Keluarnya cuman seperti ini. Sebentar kita main simbologi. Seperti ini. Kalau kalian ingin, dan warnanya seragam, warnanya merah. Nah, di sini pentingnya visualisasi dalam GIS itu sangat penting sehingga bisa memberikan informasi yang lebih
lebih apa ya, mudah dibaca. Jadi ini kalian pilih properties ya tadi ya, klik kanan, properties, ya. Kemudian, nah ini kalian pilih simbologi di sini, simbologi, kemudian unique value. Nah kalian pilih grid code, oke? Pilih grid code, kemudian add values, jangan add all ya. Kalau add all nanti semua nilai akan masuk di situ. Terus dia akan terkategorikan. Terkategorikan. Nah ini dia sudah terkategorikan. Kalian select semua pakai shift ya. Kemudian oke. Nah ini udah keluar, tapi belum keluar tanda vektor di sini. Kalian bisa properties for select, kemudian klik arrow. Nah ini kalian tinggal pilih nanti. Kalian cocokkan dengan yang tadi keterangan. Ini saya share all screen aja deh. Biar saya kalau mau shifting enak. Oke, harus agak pusing saya. Nah ini kalian sesuaikan ya, kalian sesuaikan dengan ini arahnya. Jadi kalau satu nanti kalian pilih arrow yang ini ya, arrow right dan seterusnya. Misalkan dua berarti agak ke bawah ya, satu berarti kan sini. Ini dipilih. Ini juga kalian bisa main-main di size-nya di sini. Misalkan itu terlalu besar, kalian kecilin jadi 10. Kemudian yang nomor 2, properties. Ini kalian ketik arrow lagi. Ke bawah ya. Ini kalian ganti 10. Dan seterusnya sampai 128. 128 itu arah miring ya dari atas north east. Nah, nanti keluarnya akan mirip seperti ini. Flow direction vector. Nah, ini cara visualkan, cara membuat mapnya, kalian overlay dengan hillside ya, atau slope boleh seperti ini. Ya, kemudian sebentar ini tadi sampai ini sampai vektor. Kemudian tadi flow ini ya, flow accumulation ya satunya. Oh ya, flow accumulation. Flow accumulation 30 itu mana ya? Ini kali ya. Nah, ini kalian overlay ya. Ini yang satunya flow accumulation. Jadi ada di sini flow accumulation. Kemudian inputnya adalah flow direction di sini. Flow direction yang 30 meter ini. Nah, ini kalian simpan metodenya ini float, oke, kalian run aja. Nanti hasilnya ini flow accumulation 30. Flow accumulation 30. Nah, di sini kalian sudah pertamanya dia akan keluar data seperti ini. Jadi kalian harus sering-sering melihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi ini uh, percabangan utama sungai yang ada di Kawah Merapi. Ini seperti ini karena ini banjir ya, banjir. Jadi garisnya ini. Tapi kalau ada air ya ini mostly mengalir ke bawah sana. Nah ini sangat tidak cantik visualnya. Jadi sekali lagi klik kanan di sini, properties, dan kalian harus main-main di simbologi. Jadi perbanyak ketika kalian nanti membuat map, ingin membuat map yang bagus ya, kalian harus bermain-main di simbologi, kemudian di
klasifikasi, jadi stretch itu untuk melihat, tapi kalau klasifikasi itu dia bisa buat seperti ini, klasifikasi. Nah ini kalian bisa buat seperti ini. Nah ini masih belum jelas ya. Kalian bisa ke classify, diklik classify-nya, dan kalian bisa mendefinisikan sendiri. Misalkan ini 30. Ya. Jadi ini diklik di bagian classify. Saya tambahin nanti di sini. Di visualisasi. Ya ini kan. Di classify ya. Classified oke gitu ya. Classify. Nah ini kalian bisa jadi lebih terlihat daerah mana yang merupakan inundation ya, inundation 0 sampai 30. Jadi nah di sini kalian oke saja. Kemudian ini bisa kalian digitasi. Kalau digitasi udah bisa kan ya, ke katalog, kemudian membuat poligon ya kan. Kemudian kalian digitasi area yang apa terendam banjir lah istilahnya. Banjir dengan kedalaman mencapai 30 meter. Ini lebih sini. Ini ya ini 30 meter. Begitu. Kemudian ini nanti di data poligon yang sudah kalian digitasi ya, data poligon ini nanti kalian overlay. Kan ini saya no color ya. Malah. Nah. Tapi ini masih dalam bentuk raster, jadi ini ada sedikit noise ini, makanya ada garis-garis bawah. Atau ini kawahnya ya, jadi ini percabangan sungainya yang kecil-kecil ini, kemudian ini masuk ke sini nih. Jadi ada di situ. Nah ini kalian bisa digitasi areanya 1, 2, 3, 4. Nanti membuat mapnya, membuat mapnya seperti ini. Dan kasih arah. Nah seperti ini. Ini boleh kalian kasih warna color yang lebih cantik sebenarnya. Misalkan ini biru ya. Logonya juga bisa kalian. Jadi ini mostly dia akan mengarah ke sini. Dan dari sini dia akan turun ke bawah. Kalau ini mostly ke bawah semua. Kemudian ini karena lerengnya curam, dia akan turun dan terkolek di sini semua ya kan. Makanya ini vektornya ke sini. Jadi ini menunjukkan di mana arah air itu akan mengalir. Ini bisa untuk mitigasi kalau datanya sangat detail gitu ya, bisa untuk mitigasi bencana di city ya kan, di permukaan atau di jalan ya kan, di jalan area genangan air itu di scan pakai laser scan, kemudian kalian bisa modeling ini. Kalau ini saya ambil kasus di dalam kawah Merapi, jadi inputnya hanya digital elevation model dan saja. Ada pertanyaan? Ini tugasnya membuat peta seperti ini, yang ini nanti dikasih judul peta flow accumulation dan flow direction skenario 30 meter. Yang satunya flow accumulation dan flow direction skenario 10 meter. Jadi ada 2 map. Nanti yang kalian bahas beda luasan area flow accumulation 30 meter dan flow accumulation 10 meter. Kayaknya ada beda deh. Ada agak sedikit beda kan? Ada pertanyaan mungkin? Atau saya jelasinnya kecepatan? Kayaknya sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, nanti file PPT-nya saya share ke Google Classroom, silahkan di-download. Kemudian
pengumpulan laporan seperti biasa hari Senin minggu depan jam 9 malam deh saya extend. Jadi nggak jam 7 jam 21.00. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.